Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Ta'ala beri kita kemuliaan karena kita diizinkan untuk mengenang dan menyebut-nyebut kekasih Allah Ta'ala. Tidaklah dipilih untuk mengalu-alukan, mengagung-agungkan kekasih Allah, kecuali ia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus syukur dan harus yakin kalau kita termasuk orang yang dipilih. Ada orang yang gak terpilih, tapi kita alhamdulillah dipilih. Syahidnya adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu saat Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat 1400 tahun yang lalu kurang lebih, lagi ziarah kubur, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW menunjukkan rasa cinta yang sangat mendalam kepada sekelompok orang, dan itu membuat sahabat cemburu. Sahabat yang sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW, sahabat yang ke pasar bersama Nabi Muhammad SAW, sahabat yang makan bersama Nabi Muhammad SAW, sahabat yang minum dari air yang mengucur dari tubuh Nabi Muhammad SAW, sahabat yang tiap hari melihat baginda Muhammad SAW, tiba-tiba cemburu luar biasa karena di hadapan sahabat Rasulullah SAW merindukan yang lain. Bayangkan nih, kalau kita lagi di hadapan pasangan hidup kita, tiba-tiba kita bilang kangen sama orang lain, kira-kira cemburu atau marah? Ya, cemburu itu identik dengan kemarahan. Tapi beda ini sahabat, cemburu yang betul-betul iman. Kok ada yang sekarang dirindukan Nabi Muhammad SAW sampai Rasul mengatakan, wah syauqa, kangen berat aku. Kalau bahasa Indonesianya seperti itu. Bahasa Indonesia ini kurang bisa mewakili ungkapan dalam bahasa Arab, tapi setidaknya kurang lebih, aku kangen berat, kangen pol, sungguh saya sangat kangen. Maka saat itulah sahabat mengatakan, ya Rasulullah, engkau kangen sama siapa? Kami ada di sini, kok ada yang dikangeni yang lain? Kami ada di sini, kenapa ngangenin yang lain? Maka Rasul mengatakan, antum ashabi, kalian sahabatku, makomnya tinggi, derajatnya tinggi, nggak ada yang bisa mendekati makomnya para sahabat. Pernah Imam Junaid al-Baghdadi, Sayyid Taifah Sufiyah. Imam Junaid ini pemimpinnya para sufi, tokoh utama para sufi. Ditanya Imam Junaid, karena Imam Junaid itu ilmunya luar biasa, karamahnya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Saat itu ditanya oleh seseorang, wahai Imam Junaid, engkau dengan sahabat yang paling awam, sahabat Nabi yang paling awam, itu kira-kira mulia mana? Imam Junaid menjawab, sab'in Junaid, 70 Junaid. Bahasa Arab kalau bilang sab'in 70, artinya itu bukan 70. Sama seperti kita kalau di Indonesia bilang, yang datang berapa? Ewon, banyak berarti, ribuan gitu. Cukup kata ewon bisa jadi 10.000 ya dibilang ewon gitu ya. Walaupun yang datang 100.000 dibilang ewon, ribuan yang datang, padahal yang datang 1 juta, yang datang 2 juta. Tapi kalimat 1000 dalam bahasa Indonesia sangat banyak. Dalam bahasa Arab kalau dikatakan sab'in Junaid, itu angka maksimal. 70 Junaid dibandingkan dengan jalfun min ajlafis sahabat yang paling rendah tingkatannya dibanding sahabat yang lain, maka masih jauh lebih tinggi sahabat yang paling rendah di antara para sahabat yang lain, itu Imam Junaid. Artinya sahabat Nabi Muhammad SAW, antum ashabi, kalian sahabatku, pangkatnya tinggi, gak bisa disengin. Tapi ini aku lagi kangen sama ikhwani, aku kangen dengan saudara-saudaraku. Maka saat itulah Rasul ditanya sahabat, siapa saudara-saudaramu wahai Nabi Muhammad SAW? Mudah-mudahan antum semua, saya, kita semua, keluarga kita dan orang-orang yang mencintai dan kita cintai masuk dalam kelompok ini, amin.
Ternyata saudara-saudara Nabi Muhammad SAW dimaksud adalah sekelompok orang yang akan datang sepeninggalku setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku dan rela menghabiskan hartanya dan kehilangan nyawanya demi sekali untuk bisa melihat aku. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ini kita di sini kan duduk ya karena kangen sama Rasulullah SAW. Berarti kita ini udah dipanggil sama Rasul sebelum kita lahir. Wah syauqa, aku kangen sama kalian. Maka ini nikmat yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Ikhwani rahimakumullah. Dan alhamdulillah kita membaca Maulid Simtud Durar yang disusun oleh cucu kesayangan Nabi Muhammad SAW, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang di zamannya Rasul mengatakan orang yang paling aku cintai di zaman ini adalah Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Apa keistimewaan Simtud Durar ini? Habib Ali mengatakan dalam salah satu kalamnya, maulidku ini menjadi penambal kekurangan orang-orang akhir zaman atas karunia-karunia yang diperoleh para wali di zaman dahulu dengan mujahadahnya yang luar biasa. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf satu hari khatam Al-Quran 8 kali, 4 di siang hari, 4 di malam hari. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad waktu masih playgroupnya itu sholat sunnah 100 sampai 200 rakaat. Apalagi beliau keliling masjid-masjid yang ada di kota Tarim, padahal beliau tunanetra. Beliau masuk masjid, sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian pindah ke masjid yang lain, tabarukan, pengen cari barokahnya masjid. Padahal masjid di kota Tarim sebanyak hitungan hari dalam 1 tahun, dan itu dilakukan tiap hari oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Dan yang sebelumnya Sayyidina Imam As-Sajjad Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu satu hari sholat sunnah 1000 rakaat. Sayyidah Rabi'ah Adawiyah radhiyallahu ta'ala anha satu hari sholat sunnah 1000 rakaat. Amalan-amalan yang luar biasa. Kita sekarang suruh mengamalkan seperti beliau, jujur nyerah. Jujur nyerah. Diajarin sholawat saja zaman sekarang ditanya, Habibnya ditanya, ketika Habibnya ngajarin baca sholawat munjiah 1000 kali, nariyah 4444 kali, masih ada yang nanya, bisa didiskon tidak? Bahkan ada yang karena sering kredit nanya, bisa diangsur tidak? Sholawatnya bisa diangsur tidak? Nggak harus sekali dudukkan Habib, Kiai, Ustadz, bisa nggak diangsur? Akhir zaman kita ini termasuk orang-orang yang semangatnya nggak seperti orang-orang dahulu, sehingga banyak karamah-karamah, kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang terdahulu terlewatkan oleh orang-orang di akhir zaman, dan ini sebuah kerugian. Maka Habib Ali Habsyi tawajjuh sama Allah Ta'ala, minta sama Allah sesuatu yang kalau ini diamalkan maka bisa mendapatkan sama dengan yang didapatkan orang yang sholat sunnah 1000 rakaat, dengan yang didapatkan oleh mujahadah-mujahadah besar para awliya was solihin. Kalau bahasa Indonesianya paket hemat, ya paket hemat. Maka Allah Ta'ala kasih Maulid Simtud Durar, diilhami beliau untuk mengarang, menyusun Maulid Simtud Durar. Beliau mengatakan siapa baca Simtud Durar ini maka dia akan mendapatkan apa yang didapatkan orang-orang soleh zaman dahulu dengan mujahadah-mujahadahnya yang luar biasa. Inilah amalan Thariqah Alawiyah, amalannya para habaib dan pecintanya. Sederhana, mudah, ringan, tetapi penuh dengan makna, penuh dengan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh yang ada dalam Simtud Durar, diceritakan bagaimana mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa takthirul qalil. Nabi Muhammad SAW punya kemampuan menjadikan yang sedikit jadi banyak, barokah. Yang sedikit jadi banyak kisahnya. Tapi kali ini saya mau ngutip cuma 2 saja, nggak usah banyak-banyak. Ya, karena di sini wajah-wajah udah capek juga, terutama wajah saya. Ya, terutama wajah saya, wajah capek semua ini. Ceramahnya nggak usah lama-lama, nanti barokahnya Simtud Durar bisa hilang kalau kelamaan ceramah. Tapi jangan sebentar. Ya, karena Solo sampai di sini butuh perjuangan. Ya, saya juga pengen pahala yang besar, dan ini disaksikan oleh pemirsa di seluruh dunia. Itu dari YouTube-nya siapa, itu YouTube-nya siapa, ini YouTube saya. Jelek-jelek begini kan subscriber saya 690.000. Ya, jelek-jelek begini, jadi ya lumayan gitu kan ya. Jadi alat dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
takfirul qalil. Dalam perang Tabuk, perang yang dikatakan perang paling sulit, iya, perang paling sulit. Saat itu sahabat Nabi Muhammad SAW kehabisan air, sampai-sampai onta itu disembelih untuk diambil air di dalamnya, diminum bagian dalamnya, sehingga kendaraan berkurang. Saat itulah sahabat bergantian naik kendaraan. Fulan naik dulu yang satu jalan, nanti berapa kilo gantian, kamu naik saya jalan, gantian seperti itu. Sampai akhirnya udah nyerah, minta izin pada Nabi Muhammad SAW untuk disembelihin hewan-hewan ini, mau diambil airnya. Maka diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melihat sahabat mendapat izin dari Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Umar mengatakan jangan dulu, jangan lakukan. Nah, kenapa Sayyidina Umar mengatakan jangan lakukan itu? Karena Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengerti kalau nanti disembelih semua unta-unta ini jalan kaki semua, repot juga, ini masalah baru. Ini masalah baru. Dan beliau paham bahwasanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ciptaan Allah yang paling agung, yang paling mulia, punya mukjizat yang luar biasa. Tapi Rasulullah nggak suka pamer mukjizat. Baginda Muhammad SAW nggak obral-obral pamer mukjizat, nggak dikit-dikit saya punya mukjizat, saya punya mukjizat, nggak seperti itu. Innama ana Abdullah wa rasuluh, aku adalah hambanya Allah dan Rasulnya. Aku kama yakul abad, aku makan sebagaimana budak makan, makannya di lantai. Selalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kemanusiaan beliau sallallahu alaihi wasallam. 3 hari nggak makan, 3 hari lapar, Rasul nggak mengeluh sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diceritakan, sebelum saya lanjutkan kisah tersebut, Sayyidina Abu Bakar berada di masjid. Saat itu bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kenapa engkau hari ini ada di masjid? Ini bukan jamnya kamu biasa duduk di masjid. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ma akhrajani wallahi, demi Allah gak ada yang buat aku keluar ke masjid kecuali karena aku udah kelaparan yang luar biasa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena biasanya sahabat kalau mau makan datang ke masjid cari teman, ayo siapa yang mau makan, ayo siapa mau makan. Gak ada yang makan sendiri, hanya bukhala yang makannya sendiri, orang pelit yang makannya sendiri. Sahabat berusaha cari temannya, diajak makan bersama. Maka Sayyidina Umar pun ditanya sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lah kamu keluar sekarang ngapain? Sama, saya keluar juga kelaparan. Dua-duanya ini keluar bukan di jamnya mereka ke masjid. Maka nggak lama kemudian Nabi Muhammad SAW buka pintu rumahnya, masuk ke dalam masjid. Bukan di jamnya Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam masjid. Lihat 2 sahabatnya. Maka Rasul SAW bertanya, ma akhrajakuma, apa yang buat kalian keluar ke masjid di saat ini? Ini bukan jamnya kalian keluar ke masjid. Maka dijawab oleh keduanya, demi Allah ya Rasulullah, nggak ada yang buat aku keluar kecuali rasa lapar. Karena duanya juga berharap agar ditraktir oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ya jujur saja, kalau lapar ngomong lapar, jangan gengsi. Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam lapar, mau meninggal kalau nggak makan, ketuk satu kampung minta makan. Disebutkan dalam Al-Quran, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini urusan lapar, urusan nyawa. Maka saat itulah Nabi Muhammad SAW menyatakan, demi Allah tidak ada yang buat aku keluar kecuali sama dengan yang buat kalian keluar. Aku juga sudah sekian lama nggak makan dan kelaparan. Ayo ikut saya, ya, ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi Muhammad SAW biasa ke tempatnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, karena yang pertama kali tinggal Nabi di Madinah di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Abu Ayyub Al-Ansari setelah Nabi SAW punya rumah, Abu Ayyub Al-Ansari tiap hari masak buat Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasul nggak datang, masakan itu dibagi-bagikan kepada keluarganya, kepada yang lain. Kalau Rasul datang, ya dimakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi itu Rasulullah nggak datang, maka makanannya dibagi oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Nggak lama di siang hari datanglah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka saat itu istrinya Abu Ayyub Al-Ansari mendengar kedatangan Nabi Muhammad SAW, mengucapkan, selamat datang wahai Rasulullah, ini bukan jamnya biasa engkau datang ya Rasulullah. Rasul mengatakan, betul, ini bukan jamnya biasa aku datang. Maka Abu Ayyub Al-Ansari yang mendengar
di kebun, kedatangan Nabi Muhammad SAW, langsung lari menyambut Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, mau korma, ya, mau kambing, dijamu oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi juga tidak gengsi, saudara-saudara. Kalau memang lapar dan ini sahabat yang dicintai, Rasul pun mengatakan, baiklah, ambilkan kambing tapi jangan yang menyusui, ya, jangan menyusui. Maka saat itulah Abu Ayyub Al-Ansari ambil korma, bukan korma yang mateng yang diambil, tapi semua jenis korma, satu tangkai diambil semua, menghadap pada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini ada kormanya, ya, ini ada korma yang masih mentah, ini ada korma setengah matang ya Rasulullah. Maka Rasul menyatakan, kenapa enggak korma matangnya saja? Maka Abu Ayyub menjawab, servis ya Rasulullah, mana yang kamu suka biar dimakan. Jadi bukan yang saya suka, tapi mana yang kamu suka wahai Nabi Muhammad SAW. Ini diincipin, ini diincipin, ini diincipin. Maka Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan istrinya buat roti gandum yang fresh, kemudian memasak atas perintah Nabi Muhammad SAW. Kambing dibagi menjadi dua bagian, yang sebagian dibuat daging bakar, yang sebagian dibuat marok pakai kuah. Nabi Muhammad SAW menunggu. Begitu masakan dihidangkan sudah matang, maka Nabi Muhammad SAW mengambil roti, mengisinya dengan daging, melipatnya, kemudian mengatakan pada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, tolong bawa ini ke rumah Fatimah, karena udah sekian hari dia tidak makan sama seperti aku. Ikhwani rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW gak suka pamer mukjizat. Beliau menahan rasa lapar, tapi ketika umat membutuhkan, maka Nabi SAW akan menunjukkan kebesarannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di hari itu, saat perang Tabuk, ketika Sayyidina Umar melihat onta-onta akan disembelih yang tersisa, maka beliau menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Paham Rasulnya punya mukjizat, paham Rasulnya yang paling mulia, paham Rasulnya yang paling utama. Maka saat itulah Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan kepada baginda Muhammad SAW, ya Rasulullah, usul, bagaimana kalau engkau perintahkan sahabat mengumpulkan sisa makanan yang dimiliki? Ide yang gak masuk akal. Kumpulkan sisa makanan. Yang punya satu korma, kumpulkan. Yang punya setengah korma, kumpulkan. Yang punya remukan roti, kumpulkan. Yang punya jagung sedikit, kumpulkan. Semua suruh kumpulkan. Ide itu diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar berkata, nanti kalau udah kumpul ya Rasulullah, engkau doa berkatin. Setelah itu biar dibagi ya Rasulullah. Yakin nanti akan jadi banyak. Yakinnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Rasul pun menghamparkan hamparan, memerintahkan sahabat untuk mengumpulkan makanan yang tersisa, dan ternyata terkumpul gak banyak, sedikit. Kemudian Nabi SAW berdoa memberkati makanan tersebut dan memerintahkan pasukan sahabat, silahkan tadi yang naruh korma satu mau ambil 10 boleh, yang mau ambil 20 boleh, silahkan ambil sesukanya. Maka sahabat senang, mereka mengambil sesukanya sebanyak mungkin. Subhanallah, diambil sahabat enggak habis-habis, ikhwani rahimakumullah, sehingga mencukupi semuanya, semuanya jadi kenyang. Takfirul qalil sallallahu alaihi wasallam, menjadikan yang sedikit menjadi banyak. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi rahimahullah ketika melihat orang-orang kumpul membaca Maulid Simtudurar, beliau mengatakan yang terjadi di tengah-tengah maulid dan majelis semacamnya adalah sama seperti ketika perang Tabuk, kekurangan makanan dikumpulkan. Saat ini kita lagi kekurangan cahaya, kekurangan nur, kekurangan pahala. Masing-masing datang bawa lampunya 5 watt, lampunya 10 watt, lampunya 100 watt, mungkin lampunya 1000 watt. Masing-masing nur mukmin berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tapi begitu masuk majelis maulid, semuanya membaca maulid, semuanya mengikat hati dengan Nabi Muhammad SAW. Ja'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah datang dan memberkati, sehingga semuanya keluar dengan cahaya kumpulan tadi yang besar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma'nal barakah. Inilah namanya berkahnya majelis. Karena itu nggak bisa diukur cerdasnya orang-orang soleh terdahulu
paham kita ini banyak kekurangan, maka diajak untuk duduk bersama, baca maulid, duduk bersama, ta'allum wa ta'lim, duduk bersama, zikir. Untuk apa? Agar keberkahannya menjadi sesuatu yang luar biasa di kitab catatan amal soleh kita. Ikhwani rahimakumullah. Cerita yang kedua, sebetulnya udah 2 cerita ya. Cerita yang kedua, saya belum sempat ambil nafas nih. Boleh ambil nafas sedikit? Berarti berhenti ceramahnya. Lanjutkan pemirsa dimanapun antum berada. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu yang pernah nanya, ya Rasulullah, dalam sing tudurar, qala ya Jabir, ya Rasulullah, sebelum Allah ciptakan segala sesuatu, apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala? Maka Rasul menjawab SAW, qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Rasul bersabda, wahai Jabir, ketahuilah sesungguhnya sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah telah ciptakan cahaya Nabi Muhammad SAW min nurih, dari cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makna hadis ini membuat orang-orang yang punya akal kebingungan dan gak pernah bisa menjelaskan makna yang sebenarnya, sampai sekarang menjadi perbincangan. Dan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa artinya min nuri, dari cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, saya gak akan bahas ke sana, tapi yang mau saya bahas ketika menggali parit Khandaq. Sama, ketika menggali parit Khandaq, Nabi SAW kelaparan sampai perutnya diikat, kasih batu diikat, lapar. Ada satu masalah, ada batu besar. Lihat Nabi Muhammad SAW, Rasul nggak menunjukkan mukjizat dulu. Sahabat disuruh kerja dulu. Gali, cangkul, pakai linggis, pukul. Tapi begitu semuanya menyerah, ada batu besar, nggak bisa ya Rasulullah, nggak bisa. Maka Nabi Muhammad SAW yang dalam keadaan lapar, perut diikat, batu diikatkan di perut pakai tali. Nabi SAW mengambil linggis, kalau bahasa kita sekarang, dipukulkan santai, mukulnya santai. Tapi begitu batu ini kena linggis dari tangan Nabi Muhammad SAW, hancur menjadi debu. Nah setelah itu sahabat paham, kelihatan ini Rasulullah belum makan ini SAW. Yang nggak pakai disuruh pulang ke rumah, nanya sama istrinya, punya apa? Sedikit gandum sama balibul, bawah 5 bulan, kambing kecil. Kata sahabat, masak itu, naikkan airnya, nanti gandumnya kamu masukkan, kemudian nanti kambingnya dimasukkan. Harisa ya. Nah ini resepnya Haris itu ya, resep Haris, buatkan Haris untuk Nabi Muhammad SAW. Makanya Haris itu obat capek-capek ya, obat capek, tapi syaratnya satu, fresh. Jangan kambing dari apa namanya, freezer. Kalau kambing dari freezer bawa penyakit, itu udah lama ya, udahlah lama. Yang fresh, yang masih seger. Makanya orang makan daging kambing kena sakit karena nggak sesuai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul pakai ilmu, nggak asal kambing. Maka istrinya ngomong, kamu temui Nabi SAW, ajak makan tapi bisik-bisik, jangan ngajak orang. Ini cukup cuma buat 4-5 orang, kecil ini masakannya, jangan buat saya malu. Ya la tahdhani, jangan buat saya malu. Maka pergilah suaminya, bisikin Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, makan di rumah saya, ada hidangan. Ya, tapi cuma sedikit ya Rasulullah, untuk antum saja. Rasul mengatakan, saya boleh ajak yang lain? Masa sahabat ngomong nggak boleh? Boleh ya Rasulullah. Di situ ada sahabat Muhajir dan Ansor. Rasul mengatakan, ayo bangun semua, diundang makan ini 1000 orang. Kaget sahabat, langsung buru-buru pulang ke rumah. Rasul mengatakan, sampaikan pada istrimu ya, jangan begini, biarkan sampai nanti saya datang, saya yang urus semuanya. Kama qala bil makna seperti itu. Maka cepat-cepat ngasih tahu istrinya, bilang ini Rasulullah mau datang bawa 1000 sahabat. Istri ngomong, udah saya kasih tahu, ini sedikit ngomong sama Rasulullah, saya udah ngomong, tapi Rasulullah mau datang bawa 1000 sahabat. Rasul yang ngomong gitu, ya oh aman. Kalau Rasul yang bicara seperti itu, oh, coba pikir, tenang no pikirmu. Istrinya seperti itu, udah tenang. Apa perintah Nabi SAW? Udah disuruh masak dulu, nanti kalau udah mau matang jangan diapa-apain, Rasul yang urus SAW. Maka datanglah Nabi Muhammad SAW. Yang dilakukan Rasulullah SAW adalah meludahi dengan ludah yang kecil sedikit ke adonan tersebut,
Setelah itu Rasul memasukkan dagingnya, memasukkan rotinya, ya, bantu ngaduk. Setelah itu sahabat disuruh masuk ke rumah itu bergantian. Rasul yang nakar, ambil, sallu ala nabi. Hasilnya apa? 1000 sahabat makan kenyang semua. Rasul nggak makan duluan, belakangan. Nah, tersisa di situ. Rasul makan, kemudian Rasul mengatakan, ini sisanya bagikan pada tetangga-tetangga. Subhanallah, cukup untuk semuanya. Wa taktsirul qalil. Cerita yang masyhur Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita masih ingat cerita yang sangat masyhur ini. Sayyidina Abu Hurairah berada di pinggir jalan, mau cari makan karena kelaparan, menghadang sahabat-sahabat yang lewat. Gaya nanya persoalan, gaya ini acting. Datang Sayyidina Abu Bakar, saya mau nanya ayat ini. Dijawab sama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Oh, ini Sayyidina Abu Bakar kurang paham nih maksud saya. Ayo ke rumah saya sambil diajak makan, saya jawab begitu. Tapi ternyata Sayyidina Abu Bakar jawab langsung. Sayyidina Umar lewat jawab langsung. Maka dari jauh lewat Nabi Muhammad SAW. Saat itulah Abu Hurairah nggak berani nanya sama Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasul begitu lihat wajah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah tersenyum. Ayo ke rumah saya. Ayo ke rumah saya. Lapar kan? Ayo ke rumah saya. Sampai di rumah Nabi Muhammad SAW ada segelas susu. Abu Hurairah senang, segelas susu berdua dengan Nabi Muhammad SAW. Asyik ini, kenyang ini. Maka saat itulah, kalau bahasa kita sekarang, dikerjain oleh Nabi Muhammad SAW. Rasul ngomong kepada Abu Hurairah, tolong ahlu sufah panggil ke sini semua. Ahlu sufah kurang lebih 70 sampai 80 orang yang ada di teras-teras masjid, ajak masuk sini, minum susu bareng sama saya. Saat itulah Abu Hurairah berkata dalam hati, waduh, satu gelas dibagi orang 80, dapat apa saya ini? Tapi minimal karena saya yang ngundang, saya yang nomor satu minumnya. Nabi paham bahwasanya Abu Hurairah mikir seperti itu. Nabi ngerti. Maka begitu sekian orang itu kumpul, Rasul berkata pada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, kasihkan ke mereka. Loh, saya nggak dikasih duluan. Kasihkan ke mereka. Akhirnya beliau ini ashabu sufah minum semuanya. Tersisa cuma sedikit. Lihat nih, barokah dan tidak rakusnya sahabat. Barokah dan tidak rakusnya sahabat. Coba kalau itu kita habis di nomor yang satu. Segelas habis nomor satu. Maka di saat yang terakhir tersisa sedikit, Abu Hurairah lapar luar biasa. Lihatlah sahabat Nabi Muhammad SAW. Paham Rasulullah juga belum minum. Paham Rasulullah juga lapar. Maka Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, silahkan engkau minum duluan. Rasulullah mengatakan, enggak Abu Hurairah, engkau yang minum duluan. Saya tidak bisa ya Rasulullah, saya minum sedangkan engkau belum minum. Kamu minum duluan. Diminum sama Abu Hurairah sambil melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Tentunya cinta, sayang, nggak tega kan? Minumnya dikit. Rasul lihatnya sama senyum. Lanjut. Kalau bahasa kita sekarang, lanjut, jangan sungkan. Beneran nih kalau bahasa sekarang gitu. Beneran ya Rasulullah. Lanjut. Nggak habis. Sampai terakhir, lanjut ya Rasulullah. Udah sampai sini. Nggak mampu lagi. Maka tersenyum Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau meminum yang terakhir. Ikhwani rahimakumullah. Ini loh takdzirul qalil. Lantas bagaimana penerapannya di dunia zaman sekarang, di zaman milenial digital seperti ini? Bagaimana agar yang kita punyai yang sedikit menjadi banyak? Kalau yang kita punyai sedikit mau jadi banyak, caranya gampang. Biar disentuh Nabi Muhammad SAW. Kalau disentuh Rasulullah SAW, nanti barokah. Jadi banyak. Bagaimana caranya agar disentuh oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Caranya nomor satu, iman dulu, yakin dulu. Al-madad fil mashhad. Allah ngasih sesuai keyakinanmu. Kalau nggak punya keyakinan nggak akan dapat. Karena ini urusannya semua gaibiyah, hal yang gaib, keimanan, nggak teori. Bukan teori-teorinya orang angka 1 tambah 1 sama dengan 2, bukan. Ini masalah iman. Rasul akan memberkati dan jadi banyak. Seperti seorang sahabat yang orang tuanya meninggal dunia. Oh, cerita lagi nih, panjang udah, nanti untuk episode berikutnya kisahnya harus saya potong, kalau enggak nanti kesana lagi ceritanya. Itu banyak soalnya. Itu takdzirul qalil. Gimana caranya biar diberkati Nabi Muhammad SAW? Simple. Contoh, punya rumah. Pernah enggak kita undang Nabi SAW masuk rumah kita? Sahabat punya rumah, buat musola,
untuk sholat di situ sahabat Nabi Muhammad SAW, karena memang udah tua renta, jalan ke masjid udah nggak bisa karena memang jalannya udah rusak karena banjir, minta izin sama Nabi SAW untuk sholat di rumah, tapi pengen buat musola di rumah, khusus tempat untuk sholat. Sahabat lapor pada Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong ke rumah saya, sholatin dulu tempat sholatnya, sholatin dulu tempat sholatnya. Datanglah Nabi SAW, sholat di situ. Setelah itu sarapan pagi, sholat duha berjamaah dengan sahabat. Setelah itu disuguhin sarapan pagi. Nabi SAW lihat sahabat, ngundang Nabi Muhammad SAW. Lah ketika kita punya kantor, ketika kita punya rumah, apakah terfikir pertama kali kita menginginkan Nabi Muhammad SAW yang masuk ke rumah kita? Makanya kalau orang-orang dulu yang dipikirkan bagaimana Rasulullah masuk rumah saya. Makanya muncul, begitu mau bangun rumah, pondasinya pertama kali minta air buat pondasinya kepada ulama, orang soleh, habaib, kiai, tolong air doa, saya mau cor pondasi ini biar barokah. Bayangkan pondasinya kena air yang didoain oleh orang-orang yang soleh. Sekarang banyak orang nggak peduli dan tidak percaya barokahnya orang soleh, cor pondasi, cor saja tanpa berpikir minta berkahnya orang-orang soleh. Orang dulu begitu rumahnya jadi, mau buka pintu rumahnya nggak dibuka sebelum ibunya yang bukakan. Bawa ibunya, Umi, Mama, Ibu, Bunda, bukakan ini, saya nggak akan masuk sebelum engkau yang bukakan. Barokah, biar tempat ini didatangi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dibacakan mawalid, ada yang burdah, barzanji, simtuduror, diulami, apapun itu, diba, macam-macam maulid. Masing-masing daerah punya kebiasaan sendiri. Bacakan maulid dengan khusyuk, sambil betul-betul hati dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Ingin Rasulullah hadir ke rumahnya. Muncul orang akhir zaman, mana bisa Nabi SAW main ke rumahmu? Masya Allah. Ikhwani rahimakumullah, cukup contoh yang sederhana. Ketika Anbiya wal Mursalin kumpul di Masjidil Aqsa untuk bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa diundang Rasulullah, semuanya kumpul di sana. Dan cukup sebagai dalil, ketika kita bersolawat, Nabi SAW pun membalas langsung solawat dan salam kita. Ikhwani rahimakumullah, saya mau nanya, apakah ada jarak antara kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nggak ada jarak. WhatsApp akhir zaman ini, WhatsApp, baru saya kirim pesan di handphone antum langsung masuk. Kalau nama saya antum rekam di sana, simpan di sana, langsung muncul Mas Novel, ya, kirim pesannya apa, kelihatan semua, hitungannya klik langsung nyampe. Apakah teknologi sholawat kalah dengan WhatsApp? Ikhwani, fikirkan. Dengan kita bersolawat, Rasul mengatakan sholawat dan salam tablughuni, dimanapun kalian berada, sholawat dan salam ini akan menghampiriku dan aku menjawabnya. Fikirkan kecepatannya, speednya. Ini bukan 5G, ini tenaga energi langit. Ini Nur Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Hati kita belum selesai bicara, Rasul udah menjawab salam kita. Itulah kekuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang terjadi saat ini, rumah kita bukan penuh dengan maulid, tapi penuh dengan drama-drama Korea, penuh dengan sinetron-sinetron, bukan mawalid. Anak kita tidak duduk menghafalkan qasidah, tapi anak kita duduk menghafalkan hal-hal yang tidak layak untuk dihafalkan. Dan di hadapan anak kita nggak mengajak untuk melihat film-film yang di situ mengisahkan Nabi SAW, ceramah-ceramah, tapi kita mengajak anak kita untuk melihat yang tidak layak ditonton oleh orang dewasa, apalagi oleh anak-anak. Bagaimana mungkin Nur Rasulullah bertahan di rumah kita? Ikhwani rahimakumullah, mari kita usahakan agar rumah kita betul-betul dapat barokah. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ketika suatu hari bertemu dengan pamannya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, saat itu nanya kepada keponakannya, saya kok mimpi rumahmu ini paling tinggi, tapi saya lihat ruang tamumu paling tinggi dari semua rumah di kota. Rumahmu ini paling tinggi, tapi ruang tamumu paling tinggi. Apa rahasianya? Kok saya sampai mimpi seperti itu? Maka jawabannya paman, mungkin ini. Ketika rumah ini selesai saya bangun, maka setiap ruangan saya sholat 2 rakaat khatam Al-Quran. Setiap ruangan, ruang makan, dapur dan sebagainya. Khusus ruang tamu, saya sholat di situ 40 kali khatam Al-Quran.
ruang tamu, karena untuk jamu tamu. Spiritualnya dipikirkan. Sementara kita ruang tamu asap rokok yang ngepul di sana. Asap rokok. Hatam entah berapa juz rokok ini. Berapa pak rokok yang kita hatamkan di situ. Tapi Al-Quran sekalipun 30 juz nggak hatam di situ. Maulid nggak kita baca di situ. Sehingga barokah ini menjauh dari kita. Padahal al-hayah barokah. Dalam kita ketemu muslim yang satu dengan muslim yang lain, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berkahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah dulu orang-orang tua dulu ke anak-anaknya nggak pernah bicara nak jadi orang kaya, nak jadi orang sukses. Selalu mengatakan insyaallah barokah, insyaallah barokah, ilmumu insyaallah barokah, tijarahmu insyaallah barokah, semuanya insyaallah barokah. Akhiran, terakhir berapa menit Mas Seto? Sudah 35 menit. Kemampuan manusia mendengar simak itu kurang lebih 10 menit. Kalau antum mampu 30 menit itu berarti manusia super. Manusia super. Terakhir saya mau ngutip dari Simtud Duror sedikit. Ini terakhir ini saya bawakan di hampir setiap ceramah, saya kutip terus. Ya biar kita betul-betul paham. Karena banyak akhir zaman ini orang nggak paham. Dan banyak orang baca Simtud Duror, pasal yang satu ini dihilangkan, nggak dibaca. Padahal kata Habib Anis, kalau ini nggak dibaca berarti nggak baca maulid. Wahina baraza sallallahu alaihi wasallam baraza min batni ummihi rafi'an tarfahu ila sama. Sampai akhir satu pasal ini nggak boleh ditinggalkan kalau baca maulid Simtud Duror. Mau diringkas silahkan, tapi yang satu ini nggak boleh ditinggalkan, karena itulah kisah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengen barokah yang betul-betul barokah sesuai SOP yang mengarang maulid, yaitu Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi. Ikhwani rahimakumullah. Di wahina ini banyak hal, tapi saya mau ambil satu saja. Faqad warada an Abdurrahman ibn Auf an ummihi Syaffa'i radhiyallahu anhuma. Telah diriwayatkan dari sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini sahabat konglomerat yang super kaya. Habib Ali Habsyi setelah Mahalul Qiyam, sahabat yang pertama kali dinukil riwayatnya, sahabat yang super kaya, Abdurrahman bin Auf. Ada pesan apa di situ? Kita mau dikasih tahu kenapa Abdurrahman bin Auf bisa kaya raya berkah, hartanya berlimpah dan gak susah payah carinya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dan dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa rahasianya? Ternyata inilah rahasianya. Dikisahkan dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, dari ibunya yang bernama Syaffa radhiyallahu taala anha. Ibunya namanya Syaffa, atau di riwayat bisa dibaca Syifa, dua-duanya boleh. Syaffa berkata, qalat lamma waladat Aminatu radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqa ala yadayya fastahalla. Ketika Sayyidah Aminah, lihat di Simtud Duror disebut Aminatu radhiyallahu anha. Aminatu radhiyallahu anha. Inilah akidahnya para habaib dan akidahnya para kiai, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya kedua orang tua Nabi Muhammad SAW adalah muslim di jannah dan derajatnya tinggi di sisi Allah Ta'ala. Karena itu jangan ragu kalau nyebut ibu Nabi radhiyallahu ta'ala anha, kalau ayah Nabi radhiyallahu anhu, sebutkan itu, karena keduanya adalah manusia yang luar biasa, dzil qadril azim. Sayyidina Abdullah disebut dzil qadril azim, yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Syaffa, ibunya Abdurrahman bin Auf, ketika Sayyidah Aminah radhiyallahu anha melahirkan Nabi Muhammad SAW, waqa ala yadayya. Nabi SAW itu aku yang menerimanya. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Saya mau nanya, manusia yang keberuntungannya seperti apa ketika zat Muhammad SAW, ketika zatnya Nabi SAW yang ditunggu jagat raya keluar, ia yang diizinkan Allah untuk menerima pertama kali. Belum tersentuh bumi, belum tersentuh apapun, tangan yang mulia ini yang menerimanya. Waqad alaidaya fastahalla, kemudian menangis dengan keras Nabi Muhammad SAW. Atau ada pula yang mengartikan kemudian Rasulullah SAW bersin. Ada istihlal bersin, ada istihlal artinya menangis dengan keras.
tetapi ulama lebih menguatkan menangis dengan keras, karena itu menunjukkan kesempurnaan bayi, kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya kisah ini panjang, muncul cahaya dan lain sebagainya. Yang mau saya jelaskan bukan masalah itunya. Perhatikan, yang menerima kelahiran Nabi SAW namanya Syafa atau Syifa, menerima dengan tangan mulia, betul ya? Cerita ini disampaikan oleh Syafa kepada siapa? Putranya Abdurrahman bin Auf. Inilah dalil kalau sahabat itu biasa buat maulid. Sahabat biasa menceritakan proses kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini proses kelahiran Nabi diceritakan. Begini loh ketika Nabi lahir, siapa yang menceritakan? Syafa. Syafa cerita ke siapa? Putranya namanya Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf cerita ke siapa? Kepada seluruh sahabat, sampai kita yang hidup di tahun 2021 mendengar dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Itu yang pertama. Yang kedua, Syafa menerima dengan tangan mulia. Menerima dengan tangan mulia. Hasilnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, putranya, dikasih Allah rezeki yang sama. Kalau ibunya menerima dengan tangan yang mulia jasad Nabi Muhammad SAW, maka anaknya dapat keberkahan, tangannya barokah, didoakan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu kalau belanja apapun nggak pernah rugi, beli apapun nggak pernah rugi. Yang dipegang pasti laku, dan lakunya mahal. Itu kalau dipegang Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sehingga sahabat kalau punya barang, mau beli barang, minta tolong pada Abdurrahman bin Auf, tolong kamu ke pasar, just tip ya, jasa titip. Nah ini saya mau just tip sama kamu, belanjakan just tip, tapi nggak pakai jasa, ya nggak pakai bayar. Nih just tip udah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dan yang membelanjakan Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, hasilnya selalu untung. Bagaimana Sayyidina Abdurrahman bin Auf tangannya bisa barokah? Rahasianya adalah karena ibunya tangannya yang pertama kali menerima Nabi Muhammad SAW. Karena ibunya yang pertama kali tangannya menerima Nabi Muhammad SAW. Kemudian lanjutkan tuh hadisnya. Fa'adha'alahu ma bainal masyriqi wal maghrib. Begitu Nabi lahir SAW, kamar itu berubah menjadi cahaya, sehingga saya bisa melihat kerajaan Romawi dari dalam kamar Nabi Muhammad SAW. Syafa waktu itu belum mukminah, belum beriman. Rasul masih dengan orang-orang yang terdahulunya. Tapi begitu lihat Nabi SAW, pandangannya Syafa berubah. Manusia biasa ini dirubah penglihatannya oleh Nabi Muhammad, oleh Allah Ta'ala, berkat cahaya Nabi Muhammad SAW, sehingga bisa melihat Romawi yang jaraknya hampir 1000 kilo ada di depan mata. Ikhwani rahimakumullah. Yang terakhir, renungkan. Tahu cahaya matahari? Cahaya matahari itu kuat tapi lemah. Kuat tapi lemah. Kenapa kuat tapi lemah? Kena payung kalah. Kena payung kalah. Kena awan kalah. Itu cahaya matahari. Cahaya lampu 20.000 watt, tembakkan ke tembok, kalah, kaisa tembus. Cahaya Nabi Muhammad SAW gak bisa dihalangi oleh tembok dan apapun. Di hadapan Rasul ada tembok, temboknya tetap ada, tapi gak bisa menghalangi cahaya Nabi Muhammad SAW. Langsung bisa nembus sampai Romawi, dan Romawi jadi di hadapan mata. Itulah cahaya Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang dapat Syafa, yang bisa lihat Syafa, belum beriman. Lantas bagaimana pendapat kalian dengan seorang yang ngikutin Rasul, sunnah Rasul, iman sama Rasul? Kira-kira apa yang didapat? Makanya la tastakhrib, jangan anggap aneh keramat-keramatnya para wali, orang-orang yang soleh, yang ikut jalannya orang-orang soleh, punya karomah-karomah yang luar biasa. Wajar. Kenapa? Karena beliau-beliau berinteraksi dengan Nur Muhammad SAW, berinteraksi dengan cahayanya Nabi Muhammad SAW. Ini kalau saya jelaskan sampai subuh, saudara-saudara. Ya, ada ketidakadilan di antara kita. Saya teriak-teriak, antum duduk mendengarkan. Ya, ini ada ketidakadilan, ya kan? Jadi daripada ketidakadilan ini berlanjut, mari segera kita akhiri. Nah, akhiran di kalamnya Habib Ali Habsyi itu ada ijazah solawat. Namanya solawat ini saya kasih nama solawat miftah biar gampang ini. Habib Ali mengatakan, aku diberi ilham solawat ini, dan semalam ada yang laporan, kata Habib Ali di zamannya, ada yang laporan karena baca solawat ini banyak, malamnya langsung mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW.
Kata Habib Ali, salawat ini mujarab untuk mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, punya kekuatan khusus untuk mendapatkan mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Dan juga salawat ini akan menyebabkan turunnya rahmat yang besar kalau dibaca. Nah, yang begini-begini ajarkan anak kita, ajarkan istri kita. Paksa, harus sedikit dipaksa. Ayo baca dulu, ayo baca. Istri harus dipaksa, anak harus dipaksa, para istri suaminya paksa. Ayo baca, marrah wahidah, satu kali aja baca. Ini nanti datangkan rahmat. Orang dulu begitu, yang dipikirkan bagaimana caranya rahmat turun. Bunyi salawatnya, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Selesai. Nanti kalau nggak hafal, cari channel YouTube Habib Novel Al-Idrus, setel ceramah ini, ada di situ. Langsung aja taruh paling akhir ya, akhir. Sebarluaskan, biar di negara kita ini rahmatnya semakin ngucur. Super terakhir, bagian nahi mungkar. Dari tadi kan ini amar ma'ruf terus ya, nahi mungkarnya nggak ada. Nah, saya mau nahi mungkar ini. Banyak orang itu nahi mungkar di luar majelis, tempat-tempat yang nggak beres diberesin, nahi mungkar begini. Saya mau nahi mungkar tentang majelis, di dalam majelis. Dulu Al Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf dan orang-orang di zaman beliau itu mengatakan pada orang-orang yang mau hadir majelis Sahih Bukhari, baca kalam Nabi Muhammad SAW, hadisnya Rasulullah SAW, kalian kalau nggak bisa diam, silahkan di rumah saja, nanti berkahnya kami kirim. Karena gerakan-gerakanmu yang berlebih-lebihan itu akan menghapuskan barokah satu majelis. Sampai dicontohkan, kita tahu dulu ada kipas Banjar itu ya, kipas Banjar itu kalau dipakai buat kipasan nggak apa-apa, masih adab. Tapi begitu dipakai diputer-puter begini, nah ini katanya menghapuskan barokatul majelis, berkahnya satu majelis bisa habis. Zaman sekarang ngeri, bukan kipas, tengah-tengah ceramah searching, cari detik bom, masya Allah. Tengah-tengah majelis maulid berkirim pesan, terus nggak mandek WhatsApp, masya Allah. Terus kita berharap barokah, nggak ada ta'zim khusus. Ini majelisnya Rasulullah, ini masjid, ini majelis, kita nggak agungkan. Bahkan yang haram kita hadirkan di masjid gara-gara handphone kita, nggak sadar ini. Makanya mari kita agungkan dulu majelis kita masing-masing. Kalau kita ada takzim sama majelis kita, kalau kemungkaran di dalam majelis udah dibereskan, yang di luar itu akan beres dengan sendirinya. Kenapa? Karena nggak mungkin salah. Satu majelis ilmu yang benar aturannya, tata caranya benar, di situ akan diciptakan oleh Allah Ta'ala cahaya dibawa ke 70 majelis syar. Satu majelis yang benar akan dibuat cahaya dari majelis itu, Allah bagi ke 70 tempat yang orang-orangnya yang duduk di tempat itu tidak ada satupun yang ingat sama Allah Ta'ala. Kemudian begitu kena nur tersebut berubah jadi ingat sama Allah Ta'ala. Berkahnya satu majelis yang betul. Makanya Thariqah Alawiyah, lihat, sederhana, duduk, diam, tenang, baca kalam salaf, baca kisah-kisah orang terdahulu. Yang lain dia mendengarkan, mungkin tampaknya membosankan, tapi berkahnya luar biasa. Ustadz Umar Baraja, terkenal kitabnya Akhlak Lil Banin, Akhlak Lil Banat. Ketika ditanya ayahnya, kok bisa anakmu yang satu ini jadi ulama besar, luar biasa, resepnya apa? Jawabannya adalah, yang satu ini saya berhubungan dengan istri saya sepulang dari Roha di Surabaya. Rohanya para habaib, ada Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dan yang lain. Roha baca kitab, karena nur dari majelis tersebut luar biasa. Pulang, saya berhubungan dengan istri saya, jadinya anak yang satu ini. Ikhwani rahimakumullah, barakatul majlis. Mari kita cari, ya, biar majlis kita gak penting jumlah, mau satu orang, mau dua orang. Majlis itu makbul indallah, mahu makbul indannas. Majlis itu yang diterima sama Allah, bukan diterima orang. Jangan ngikutin apa mau orang,
Tapi apa mau Allah, apa mau Rasulullah? Kalau udah maunya Allah dan Rasulullah, maqbul indallah, diterima sama Allah. Yang hadir Nabi Muhammad SAW, yang hadir malaikat-malaikat, arwah kaum solihin, hadir semuanya. Kenapa? Karena ini majlis yang direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga majlis kita termasuk majlis yang direstui oleh Allah Ta'ala, majlis yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga berkat majlis ini Allah Ta'ala ampuni kedua orang tua kita. Allah jadikan orang tua kita selamat dunia, selamat akhirah. Orang tua kita mulia dunia, mulia akhirah. Orang tua kita tentram dunia, tentram akhirah. Orang tua kita selamat dunia, selamat akhirah. Semoga Allah Ta'ala, ya Allah, jadikan orang tua kami semua ridha kepada kami, ya Allah. Jadikan orang tua kami ridha kepada kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami kepada orang tua kami, ya Allah. Ampuni dosa kami kepada ayah bunda kami, ya Allah. Ampuni dosa kami kepada ayah bunda kami, ya Allah. Tolong jadikan kami anak-anak yang diridhai, ya Rabb. Maafkan salah-salah kami kepada orang tua kami, ya Allah. Ya Rabb, terkhusus kami mohon teruntuk anak keturunan kami ila yaumil qiyamah, teruntuk putra-putri kami ila yaumil qiyamah. Ya Allah, tolong jadikan anak keturunan kami selamat dunia, selamat akhirah, mulia dunia, mulia akhirah, tentram dunia, tentram akhirah, bahagia dunia, bahagia akhirah. Jadikan pasangan-pasangan hidup kami, ya Rabb, pasangan hidup yang Kau ridhai. Kami semua selamat sampai jannah-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan majlis ini majlis yang menyenangkan orang-orang soleh sebelum kami, ya Allah. Di alam barzah sana beliau-beliau senang, beliau ridha, sehingga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ridha kepada kami semua, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma amur ajsadana bi ta'atik wa amur qulubana bi mahabbatik wa amur arwahana bi ma'rifatik wa amur asrarana bi musyahadatik. Allahumma inna nabatu ni'matik fala taj'alna hasada ni'matik. Allahumma la tahrimna khaira ma 'indaka li syarri ma 'indana. Allahumma la tahrimna khaira ma 'indaka li syarri ma 'indana. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin ahata bi 'ilmuka fid dunya wal akhirah wa na'udzubika min kulli syarrin ahata bi 'ilmuka fid dunya wal akhirah ya malikad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala ma nawa habibi ali wa ala ma nawaitum wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wa'alaikum warahmatullahi